1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang uji validitas dan uji realitas. Nah, di sini ada gambar seperti sasaran tembakan. Nah, sasaran tembakan ini kita anggap saja sebagai kuesioner. Sedangkan yang pusat sasaran tembakan itu kita anggap sebagai target dari apa yang kita ukur. Selanjutnya, jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner itu adalah menembak pada sasaran. Jika pertanyaan baik dan responden menjawab dengan baik, maka kita sudah menembak dengan tepat sasaran. Sedangkan jika kita tidak menembaknya meleset, itu tidak baik, maka makin banyak responden menjawab salah, pertanyaan tidak jelas, maka sasaran kita akan semakin jauh. Selanjutnya, nah, yang pertama ini ada reliable not valid. Menembak sasaran secara konsisten tetapi jauh dari sasaran sebelumnya. Hal ini disebut konsisten dan sistematis mengukur pendapat responden dengan nilai yang salah untuk semua responden. Reliable tetapi tidak valid, itu konsisten tapi salah sasarannya. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua ini ada valid not reliable. Dia itu menembak secara acak dan merata di segala tempat. Terkadang tembakannya itu kena sasaran, tapi secara rata itu diperoleh jawaban yang benar secara kelompok. Tidak terlalu baik untuk individu. Dalam hal ini, kita memperoleh estimasi yang benar secara kelompok, tapi tidak konsisten. Sekarang jelas bahwa reliabilitas itu berkaitan langsung dengan validitas dari apa yang diukur. Selanjutnya, di sini yang ketiga ada neither reliable not valid, yaitu menunjukkan tembakan yang menyebar dan secara konsisten menyimpang dari sasaran, atau bisa disebut dengan tidak reliable dan tidak valid. Nah, terakhir menunjukkan menembakkan sasaran secara konsisten. Selanjutnya, ada both reliable and valid. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Hasil yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang valid itu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau ukuran mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tuh. Selanjutnya ada meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Instrumen yang reliable itu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur yang panjang dari karet, contohnya itu ada yang tidak reliable atau konsisten. Selanjutnya, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Instrumen yang berbentuk tes itu untuk mengukur prestasi belajar, dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. R dan V umumnya digunakan untuk penelitian yang variabelnya dirumuskan sebagai sebuah variabel laten atau untuk observed atau konstruk. Untuk variabel yang tidak dapat diukur secara langsung,
yaitu dimensi atau indikator yang diamati. Skala yang sering dipakai yaitu skala ordinal dan skala Likert. Selanjutnya, uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, contohnya seperti ini. Apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Dia menjawab memuaskan. Lalu pertanyaan yang keduanya, apa yang krusial untuk diatasi? Lalu dia menjawab kenaikan upah. Nah, ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkapkan sikap atau pendapat responden. Seperti itu. Selanjutnya, reliabilitas itu dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya. Atau dengan jalan melihat konsistensinya, diukur dengan korelasi dengan pertanyaan lain. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu repeat measure atau pengukuran ulang, atau one shot, pengukur sekali saja. Nah, hasil pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberi nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Selanjutnya. Nah, di sini ada langkah uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Misal, pengaruh fisik produk dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Kita buka filenya dulu. Nah, di sini judulnya ceritanya latihan reliabilitas dan validitas. Lalu kita klik analyze. Setelah itu klik scale dan pilih reliabilitas analysis. Jika sudah, kita masukkan tuh pertanyaan atau indikator masing-masing variabel. Satu uji reliabilitas untuk satu variabel ya. Nah, pilih pada box model alpha. Kita klik statistik dan descriptive for. Selanjutnya kita pilih item, scale if item delete, dan inter item pilih correlation. Lalu setelah itu kita klik continue dan oke. Nah, selanjutnya itu oke, seperti ini yang tadi kan harus lebih dari 0,70 ya, baru dikatakan reliable. Nah, ini sudah menunjukkan nih 0,754 seperti tanda panah itu, berarti dia reliable. Seperti itu. Selanjutnya, nah, pengujian validitas instrumen. Untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner pada setiap instrumen, baik tes maupun dengan non-tes, terdapat butir-butir item, pertanyaan, atau pernyataan. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Gitu. Selanjutnya, kriteria butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika nilai ini ya. Pengujian validitas instrumen. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi atau skor butir pertanyaan indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan R hitung hasil kolom correlated item total correlation dengan hasil perhitungan R table atau degree of freedom atau DF sama dengan N dikurang 2, di mana N adalah jumlah sampel. Nah, kriterianya nih, butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih dari nilai R table. Selanjutnya, melihat hasil dari R table ini tergantung pada hipotesis yang diajukan satu arah atau one tile, atau dua arah atau two tile. Seperti itu. Nah, itu yang di tanda panah itu R hitung.
dengan N24 diperoleh DF-nya itu 24, berarti dikurang 2 sama dengan 22. R table sebesar 0,3438 gitu. Jadi R tadi lebih besar dengan R table, R hasil, R hitung. Selanjutnya, pengujian validitas instrumen. Melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kita klik analyze, terus kita klik lagi correlation, terus bivariate. Lalu kita isikan dalam kontak variabel semua indikator konstruk X1 dan skor total X1. Kita pilih lagi correlation, coefficient person, test of significant tergantung hipotesis two-tiled atau one-tiled, lalu klik OK. Nah, kriterianya kurang dari 0 sama dengan 0,05. Untuk masing-masing indikator pertanyaan dinyatakan valid. Selanjutnya, dilihat dari output hasil signifikan untuk semua indikator menunjukkan hasil yang signifikan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Jadi itu dia sama semua. Kurang dari 0,05. Oke. Terima kasih presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.